5 Ramadan 1447 Hijriah. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin menjelang buka puasa di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan tentang serial Bekal Hijrah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bekal yang keempat. Apa itu? Selektif dalam berguru. Dan kita tahu persis bahwasannya guru antara satu orang dengan orang yang lainnya, antara satu guru dengan guru yang lainnya, kemampuan mereka sama atau beda-beda? Beda-beda. Kemampuan satu guru dengan guru yang lain itu beda-beda. Dengan guru yang lain beda-beda. Ini fakta yang perlu kita fahami. Begitu pula masalah yang kita hadapi dalam keseharian kita, antara satu masalah dengan masalah yang lain juga beda-beda. Beda-beda jenisnya maupun beda-beda tingkat kesulitannya. Ini fakta yang kedua yang perlu kita pahami. Fakta yang pertama bahwa guru itu berbeda-beda kemampuannya, dan fakta yang kedua bahwa masalah yang kita hadapi itu berbeda-beda tingkat kesulitannya. Ada masalah yang mudah, simple. Ini kita tanyakan kepada guru kita yang mungkin kemampuannya biasa-biasa aja. Beliau bisa menjawab karena memang masalahnya adalah masalah yang mudah. Ada masalah yang menengah. Ini kita perlu merujuk kepada mungkin gurunya guru kita yang lebih yang lebih senior dibandingkan guru kita dari sisi ilmu. Dan ada masalah yang berat, ada masalah yang pelik. Masalah ini tidak boleh dikembalikan kepada sembarang orang, bahkan kepada sembarang guru tidak boleh. Inilah bekal yang kelima orang yang hijrah, merujuk ulama besar dalam masalah yang pelik. Apa bekal yang kelima? Merujuk ulama besar dalam masalah pelik.
Siapakah ulama besar? Siapakah ulama besar? Ulama besar itu bukan diukur dari oh ini terkenal di mana-mana. Oh ini viral. Viral apanya? Nyelenehnya. Oh ini retorikanya bagus, punya pengikut yang banyak. Mengukur besar atau tidaknya ulama itu bukan dilihat dari hal-hal tadi. Walaupun tidak sedikit pula ulama yang terkenal, banyak pengikutnya, akan tetapi itu bukan ukuran utamanya, bukan di situ. Lah terus ukurannya di mana? Ukurannya satu, kedalaman ilmunya. Kedalaman ilmunya. Jadi ulama besar itu bukan sekedar hafal dalil. Bukan sekedar hafal ayat atau hafal hadis. Akan tetapi ulama yang besar adalah ulama yang mampu untuk memahami dalil. Yang mampu untuk mengkompromikan dalil yang terlihat seakan-akan kayak bertentangan. Ulama besar adalah ulama yang mampu untuk mengambil kesimpulan dari dalil yang diistilahkan dengan istimbat. Dalil ini kesimpulannya adalah ABCD. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 83. Surat apa? An-Nisa ayat 83. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih. Ada sebagian orang ketika datang kepadanya sebuah masalah tentang keamanan atau tentang ketakutan, adha'u bih, mereka cepat-cepat untuk menyebarkannya, cepat-cepat untuk memviralkannya. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Seandainya sikap yang mereka terapkan adalah masalah tadi dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dikembalikan kepada ulil amri. Masih ingat ulil amri? Ada berapa? 2. 1 penguasa, 2 ulama. La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Niscaya akan bisa diambil istimbat oleh orang yang punya kemampuan di bidang itu, mengambil kesimpulan apa hukumnya dan bagaimana sikap yang seharusnya diambil. Perhatikan frasa yastambitunahu minhum, yang bisa mengambil istimbat, yang punya kemampuan untuk menyimpulkan dari dalil. Ini ciri yang pertama. Apa ciri yang pertama ulama besar? Ilmunya dalam. Yang kedua, cirinya ulama besar itu
diakui oleh ulama lain. Diakui oleh ulama lain. Jadi biasanya ulama besar itu jadi rujukan. Rujukan oleh siapa? Oleh orang-orang yang ngerti kadar ilmu ulama tersebut. Dan ini sering terjadi. Ya. Ketika jenengan tanya kepada seorang ustadz, "Ustadz, ini hukumnya apa?" "Wah, saya nggak tahu." Terus tanya siapa ustadz? "Coba sama ustadz fulan yang lebih alim." Berarti fulan yang lebih alim ini direkomendasikan oleh ustadz kita. Dan bisa jadi ketika jenengan nanya kepada ustadz yang direkomendasikan itu, ternyata beliau mengatakan, "Saya tidak tahu." Terus kepada siapa ustadz? "Coba tanya kepada ustadz yang lebih alim lagi, pada ulama." Akhirnya mengerucut. Ya, akhirnya apa? Mengerucut. Subhanallah. Kami ketika berguru kepada guru kami, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bis-sihhati wal afiyah. Barangkali beliau hari ini yang paling senior di kota Nabi kita Muhammad SAW. Di kota Nabi SAW hari ini. Beliau yang paling senior. Ayah dari Syekh Abdul Razak Al-Badr. Beliau itu di majelisnya berkali-kali kami saat beliau mendengar, saat beliau ditanya tentang sebuah masalah, apa kata beliau? "Tolong ditanyakan kepada Al-Lajnah Ad-Daimah." Al-Lajnah Ad-Daimah itu adalah kumpulan ulama besar. Kumpulan apa? Ulama besar di Saudi. Jadi beliau yang ditanya itu ulama besar. Syekh Abdul Muhsin itu ulama besar. Ketika ditanya sebuah masalah yang pelik, maka beliau mengatakan, "Silakan ditanyakan kepada kelompok ulama besar ini yang terdiri dari sekian belas orang, dan itu biasanya akan dikaji secara mendalam." Dan di kelompok ulama besar ini, ya, lembaga fatwa ini, mungkin kalau di Indonesia kayak MUI pusat gitu. Di lembaga ini mereka punya spesialisasi ilmu yang berbeda-beda. Ada yang ahli di bidang hadis, ada yang ahli di bidang fikih, ada yang ahli di bidang usul fikih, ada yang ahli di bidang tafsir, ada yang sangat mendalami dalam bidang akidah. Jadi ini kumpulan manusia-manusia luar biasa. Ya. Ini poin yang kedua. Apa poin yang kedua? Diakui oleh ulama lain. Ciri yang ketiga, akidahnya lurus. Akidahnya lurus. Ya. Manhajnya juga jelas. Ya. Kenapa Ustadz itu penting? Karena akidah seseorang dan manhaj, metode dia di dalam memahami agama itu berpengaruh kepada cara dia memahami dalil. Kalau orang akidahnya tidak lurus, sangat besar kemungkinan dia akan menggunakan dalil untuk mendukung pemahamannya, padahal dalil tersebut tidak mendukung pemahamannya. Itu bahaya.
Jadi ada sebagian orang memaksa dalil agar bisa mendukung pemahamannya. Padahal seharusnya pemahaman itu mengikuti apa? Dalil. Pemahaman kita itu harusnya mengikuti dalil, bukan dalilnya yang diapain? Dibelokkan untuk mengikuti pemahaman. Itu kalau orang akidahnya nggak lurus, manhajnya nggak benar, akan terjadi hal tersebut. Ya. Ada berapa cirinya? Ada berapa? Ada 3. Apa yang pertama? Dalam ilmunya. Yang kedua, diakui oleh ulama sezamannya. Yang ketiga, akidahnya lurus, manhajnya jelas. Apa bekal yang ketiga? Merujuk ulama besar dalam masalah pelik. Ulama besar sudah kita jelaskan. Masalah pelik itu apa? Merujuk ulama besar dalam masalah pelik. Ulama besar sudah kita sebutkan berapa kriterianya? 3. Sekarang tinggal kita bahas masalah pelik itu apa? Pelik sih artinya apa? Rumit. Ya. Kenapa? Rumit. Kenapa rumit? Karena banyak sisi yang perlu dipertimbangkan. Banyak sisi yang perlu dipertimbangkan. Sehingga kalau orang yang ditanya ini nggak punya pemahaman yang utuh, maka dia hanya akan melihat dari satu sisi dan mengabaikan sisi yang lain. Bahaya. Nah, masalah yang rumit ini biasanya punya banyak sisi. Maka pertimbangannya pun harus matang mempertimbangkan hal-hal tersebut. Apa ciri yang lain masalah pelik itu selain rumit? Masalah pelik itu biasanya dalilnya banyak dan beragam, sehingga memerlukan untuk dikompromikan. Kalau istilah fikihnya dijamak, ya, menjamak dalil, mengkompromikan dalil. Bagaimana supaya dalil ini tidak bertentangan? Bagaimana supaya tidak kontradiktif? Ya. Apalagi ciri masalah yang pelik? Dampaknya luas. Dampaknya apa? Luas. Jadi bukan masalah satu orang. Ya, bukan hanya nuwun sewu, hanya dalam tanda kutip urusan seorang suami dengan istrinya, bukan. Ini dampaknya buat 2 orang atau satu keluarga. Ini masalah ini dampaknya bisa dirasakan oleh begitu banyak manusia. Bahkan bisa penduduk satu negara. Terkait dengan Palestina misalnya. Itu kan urusan bukan 1-2 orang, tapi satu negara. Bahkan terkait dengan negara-negara kaum muslimin. Ya. Dampaknya apa? Luas. Apalagi cirinya masalah yang rumit atau pelik itu? Konsekuensinya serius. Apanya yang serius? Konsekuensinya. Jadi kalau sampai salah ditangani, maka dampaknya berat, serius. Ya. Nanti kita akan jelaskan contoh-contoh dari masalah pelik ini, bagaimana seriusnya dampak dari masalah ini kalau ditangani oleh orang yang tidak punya kompetensi. Oke. Kita akan bawakan 3 contoh masalah yang pelik. Kita akan bawakan 3 contoh masalah yang pelik. Pertama,
Contoh pertama masalah yang pelik adalah perkara kontemporer yang baru muncul. Perkara kontemporer yang baru muncul. Ini diistilahkan oleh para ulama fikih dengan an-nawazil. Jamak dari nazilah. Perkara kontemporer yang baru muncul. Nah, perkara ini biasanya muncul di zaman ini, misalnya zaman sekarang, yang sebelum-sebelumnya tidak ada. Ya. Sehingga memerlukan untuk ijtihad ya, yang dalam. Ya. Kenapa? Karena biasanya masalah ini itu nggak ada dalil yang gamblang. Ya. Nggak ada dalil yang gamblang. Contoh masalah kontemporer apa? Terkait beberapa tahun yang lalu. Apa? Hah? Pandemi. Ya. Pandemi. Itu ada masalah-masalah yang gak bisa diputuskan oleh 1-2 orang. Itu harus musyawarahkan. Ya. Bayangin sampai level nggak ada ibadah haji tahun itu ya. Seingat saya kayak gitu. Ya. Umroh juga nggak ada. Itu kan sesuatu yang baru. Ya. Sampai segitunya dampaknya. Kalau yang kita di Indonesia, ya. Apakah tetap wajib berangkat ke masjid atau tidak? Terus begitu di masjid, softnya dibikin jarang. Ini masalah-masalah yang nawazil, masalah-masalah kontemporer. Dan ini nggak boleh sembarang orang berbicara. Kenapa? Karena yang dipertimbangkan itu selain dalil fikih, ya, hadis, ayat, juga dipertimbangkan maqasid. Ya. Tujuan utama dalam agama Islam itu apa? Jadi dalam agama kita itu ada tujuan-tujuan pokok. Ada hifdzuddin, ya, menjaga agama. Ada hifdzun nafs, menjaga nyawa, ya. Ada hifdzul mal, menjaga harta. Jadi para ulama ketika mereka akan mengeluarkan fatwa, itu yang dipertimbangkan, 1 masalah agamanya, 2 masalah nyawanya juga dipertimbangkan. Ya. Kira-kira kalau misalnya tetap berjalan seperti biasanya saat bukan di masa pandemi, artinya yuk kita bebas ketemu, bebas berangkat ke masjid, bebas haji, bebas umroh, itu kira-kira akan ngefek atau tidak terhadap nyawa? Nyawa itu urusan besar apa kecil? Besar. Sehingga ketika mereka melakukan sidang, ya, sidang untuk mengeluarkan fatwa, yang diundang itu bukan cuma ulama, termasuk juga pakar kesehatan. Untuk didengarkan apa? Pandangan dari sisi kesehatan. Seberapa parah sebenarnya ya penyakit yang sedang tersebar ini. Termasuk nawazil, perkara kontemporer adalah yang terkait dengan sistem ekonomi modern. Terkait dengan sistem ekonomi modern. Ya. Kayak hari ini misalnya ada kripto. Itu dulu udah ada belum? Belum. Ya. Atau yang semisal dengan itu. Udah ada belum? Belum.
Terus bagaimana Islam memandangnya? Maka perlu dipelajari, diteliti, ya. Perlu ngumpul, dan biasanya ketika ngumpul itu para ulama kita, lembaga-lembaga tadi itu, ada satu orang mengemukakan dalil, ternyata ada orang yang lain menyanggah, nggak seperti itu. Seharusnya bukan pakai dalil yang itu, tapi pakai dalil yang ini. Sehingga terjadi diskusi hangat di dalam lembaga tersebut. Ya. Dan biasanya diskusi seperti itu biasanya berjalan dengan hangat, saling menghargai, bukan debat, tusir, bukan. Karena yang hadir semuanya ulama. Ya. Contoh nawazil adalah terkait dengan politik dan kebijakan publik. Ya. Masalah yang dialami oleh saudara-saudara kita misalnya di Palestina, atau di Rohingya, atau di Uighur. Ya. Ini terkait dengan nasib orang banyak. Amat disayangkan di zaman ini semua orang ngomong, ya. Semua orang berbicara, tidak tahu kapasitasnya dan tidak menyadari kadar dirinya. Ya. Oke, ini adalah contoh yang pertama. Apa contoh yang pertama? Perkara kontemporer yang baru muncul. Yang kedua, termasuk masalah pelik adalah vonis atas perbuatan individu atau kelompok. Kenapa? Vonis atas perbuatan individu atau kelompok. Ya. Vonis maksudnya bagaimana, Ustaz? Vonis ini maksudnya ini perbuatan halal apa haram? Ini perbuatan sunnah atau bid'ah? Ini individu, orang ini masih muslim atau sudah keluar dari Islam? Ini orang termasuk ahlul sunnah atau ahlul bid'ah? Ini kelompok masih dalam ranah Islam, masih muslimkah mereka atau sudah dianggap keluar dari Islam? Ini masalah pelik. Masalah apa? Pelik. Ya. Makanya dahulu ketika awal mula muncul sekte namanya Qadariyah. Sekte namanya apa? Qadariyah. Yaitu orang-orang yang mengingkari takdir. Ya. Itu muncul di akhir zaman sahabat. Ya. Pencetusnya adalah seorang namanya Ma'bad. Lengkapnya Ma'bad al-Juhani. Maka saat itu apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Mereka mencari rujukan. Siapa rujukannya? Para sahabat Nabi SAW. Dan saat itu yang dirujuk adalah Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Sinten? Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Ya, mereka rujuk kembali kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bercerita tentang masalah yang dihadapi. Kemudian beliau pun memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Termasuk menilai individu. Ya, si fulan ini dia masih muslim atau sudah keluar dari Islam. Ini nggak gampang ini. Ya.
Jadi menyatakan si fulan ini muslim atau kafir itu berat banget urusannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma." Barang siapa yang memvonis saudaranya kafir, maka vonis itu akan mengenai salah satu dari keduanya. Barang siapa yang memvonis saudaranya kafir, maka vonis kafir ini akan mengenai salah satu dari keduanya. Siapa? Yang memvonis atau yang divonis? Vonis ini akan kembali ke siapa? Yang memvonis atau yang divonis? Salah satu di antara keduanya. Vonis itu akan kembali kepada yang divonis kalau memang nyatanya dia kafir. Tapi kalau ternyata dia tidak kafir, maka akan kembali kepada yang memvonis. Berat ini. Makanya jangan gampang-gampang mengkafirkan. Ulama kita, di antaranya Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili, beliau menulis buku judulnya Dhawabitut At-Takfiru wa Dhawabituhu. Penjatuhan vonis kafir dan aturannya. Alhamdulillah sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judulnya tadi itu, penjatuhan vonis kafir dan aturannya. Tebelnya sekitar mungkin 500-an halaman. Alhamdulillah saat itu kami diberi amanah untuk jadi editor terjemahannya. Diterbitkan di Jakarta. Jadi nggak semudah itu menjatuhkan vonis apa? Kafir. Karena ini terkait dengan kehormatan seseorang. Ya. Terkait dengan sesuatu yang paling berharga, yaitu keimanan. Ya. Individu, apalagi kelompok. Kalau individu berarti satu orang. Apalagi nopo? Kelompok. Kelompok berarti banyak orang. Ya. Sehingga para ulama kita ketika berbicara tentang kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam, mereka hati-hati banget. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya, seingat kami, ya, tentang Khawarij, kelompok apa? Khawarij yang suka mengkafirkan. Apakah mereka masih muslim atau sudah kafir? Apa kata beliau? Minal kufri farru. Minal kufri farru. Mereka itu punya pemahaman sesat kayak tadi karena mereka takut kafir. Jadi mereka punya pemahaman yang menyimpang itu. Kenapa muncul? Karena mereka takut terjerumus kepada kekafiran. Di situ bagaimana adilnya Ali bin Abi Thalib ketika menjatuhkan vonis. Ya, tidak kemudian serta-merta karena orang ini gampang mengkafirkan terus jadi dikafirkan juga. Loh, kalau kayak gitu berarti apa bedanya kita sama mereka? Enggak cuma vonis kafir yang kita harus hati-hati. Termasuk vonis bid'ah. Kenapa? Vonis bid'ah. Di zaman kita ini ada sebagian orang obral vonis bid'ah. Kenapa? Obral. Dan pakai diskon pula.
Ya. Jadi gampang banget untuk mengatakan fulan ahlul bid'ah, fulan bukan ahlus sunnah. Semudah itu menjatuhkan vonis. Padahal bisa jadi akidahnya masih sama. Ya. Masih sama-sama sholat berjamaah. Ya, rujukan ulamanya juga sama, kitab-kitabnya juga sama. Hanya gara-gara berbeda dalam menyikapi 1-2 orang, kemudian gampang untuk memvonis seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Yang terakhir contohnya yang ketiga. Masalah pelik itu contohnya adalah bantahan terhadap syubhat ahlul batil. Bantahan terhadap syubhat ahlul batil. Ahlul batil itu adalah orang-orang yang menyimpang. Biasanya orang-orang yang menyimpang itu mereka punya argumen. Argumen itulah yang diistilahkan dengan apa? Syubhat. Apakah ini termasuk masalah pelik? Sangat pelik. Kenapa? Karena biasanya argumennya itu adalah ayat atau hadis. Coba bayangin, ayat dan hadis dipakai untuk mendukung kesesatan kepribadian Dajjal. Kalau yang baca orang awam gimana? Kelepek-kelepek lah. Langsung percaya. Wong ayat kok, wong hadis kok. Yang jadi masalah itu, jamaah yang kami hormati, bukan dalilnya, tapi bagaimana cara memahami dalil. Jadi yang bermasalah bukan apanya? Dalilnya, tapi bagaimana cara memahami dalil. Itu yang diistilahkan dengan wajhul istidlal. Yang tahu bagaimana, yang tahu siapa? Ulama besar. Yang tahu bahwa mereka itu ngawur di dalam memahami dalil, yang tahu siapa? Ulama besar. Bukan kayak kita-kita ini. Ya. Sehingga masih ingat kisah kemarin siapa yang diutus untuk membantah syubhat-syubhatnya orang Khawarij? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu isi diskusinya itu dicatat di dalam kitab-kitab hadis. Ya. Jadi beliau sebelum berangkat beliau sudah minta izin dulu kepada khalifah saat itu. Sinten? Ali bin Abi Thalib. Boleh enggak saya mendatangi mereka untuk mendakwahi, meluruskan pemahamannya, membantah syubhat-syubhatnya? Setelah dapat lampu hijau baru beliau bersiap-siap. Ya. Dan dikisahkan beliau itu sebelum berangkat pakai baju yang terbaik, pakai parfum, sisiran, ya. Jadi penampilannya apa? Prima. Ya, orang mampu penguk, ya, awut-awutan, ya. Jadi beliau menggabungkan antara penampilan yang keren dengan ilmu yang dalam. Ya. Jadi ada orang keren tok penampilannya, tapi ilmunya orang nana. Ya. Ini Ali dua-duanya. Ibnu Abbas dua-duanya. Maka datang ke sana, kemudian ditanya salam, kemudian ditanya
Kalian sebenarnya punya argumen apa? Ayat yang dibawakan sama mereka, ayat Quran, hadis Rasul SAW. Itu yang mereka bawakan. Maka sama Ali bin Abi Thalib ini, sama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dipetani. Dipetani siapa? Diuraikan. Diulik. Diuraikan. Kamu dalilnya apa sih? Punya pemahaman kayak gini? Dalil kami adalah ayat Al-Quran, surat anu, ayat anu. Kalian memahaminya gimana? Kami memahaminya kayak gini. Sama Ibnu Abbas, bukan seperti itu. Kalian keliru memahami dalilnya. Harusnya pemahamannya adalah seperti ini. Kenapa pemahaman yang saya sampaikan lebih benar? Karena begitulah para sahabat Nabi SAW memahaminya. Begitulah Abu Bakar memahaminya, Umar memahaminya. Gimana? Kalian sudah mengerti apa yang saya sampaikan? Ya, kami terima. Terus apa lagi argumen kalian? Bawakan hadis Nabi SAW. Bukankah Nabi SAW pernah kayak gini? Dan terus kesimpulan kalian bagaimana? Ya kayak gini harusnya. Kalian keliru memahaminya. Bukan seperti itu. Harusnya kayak gini. Buktinya Nabi SAW dalam kesempatan yang lain kayak gini. Gimana? Kalian bisa nerima? Bisa nerima. Begitu seterusnya. Sampai sekian ribu orang tobat. Sekian ribu orang tobat. Walaupun masih ada sekian ribu yang belum tobat. Tapi kan mending. Ya. Siapa yang punya kemampuan kayak gitu? Ulama besar. Bukan nyong karo jenengan. Ya. Makanya jangan gampang-gampang mengomentari. Ya. Sering itu kelihatan. Ada video di komen, ya. Video komennya pakai ilmu atau enggak, isinya cuma caci maki. Itu hanya mencemarkan nama baik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan tentang serial Bekal Hijrah selama 5 hari berturut-turut. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.